Assalamualaikum Sobat Football United. Ketika video ini gue bikin, Manchester United sudah semakin dekat ya untuk mendatangkan pemain keduanya di lini serang, Bryan Mbeumo, setelah sebelumnya mendatangkan Matheus Cunha dari Wolverhampton. Manchester United memang memprioritaskan lini serang untuk bisa lebih menambah kualitas di depan. Harapannya tentu saja bisa menghasilkan lebih banyak gol. Sering disebutkan sebelumnya bahwa selain gelandang serang, posisi penyerang tengah atau striker ini juga diincar oleh Manchester United sebagai salah satu prioritas. Tapi dengan realita keadaan saat ini memang cukup menarik ini ya untuk melihat atau memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Ada banyak nama yang dikaitkan, Victor Gyökeres, Victor Osimhen, sebelumnya ada Liam Delap juga ya. Lalu ada Ugo Ekitike dan juga pemain-pemain lain. Tapi apakah Manchester United setelah misalnya mendatangkan dua gelandang serang akan bergerak untuk mendatangkan pemain depannya dengan segala tantangan dan juga kesulitan terutama dari sisi finansial, atau Manchester United akan bergerak untuk mendatangkan pemain di posisi lain, misalnya pemain tengah atau wingback atau bahkan pemain belakang. Itu juga merupakan kemungkinan. Kalau itu yang dilakukan, maka ya Manchester United tidak mendatangkan striker baru. Bagaimana kira-kira situasinya kalau Manchester United tidak mendatangkan penyerang atau striker baru? Di sini berarti pemain yang ada saat ini yaitu adalah Joshua Zirkzee serta Rasmus Højlund akan tetap berada di Old Trafford. Rasmus Højlund di musim pertama tampil oke menurut gue secara dengan amatiran. Dari gol yang diciptakan ya untuk pemain muda, pemain yang menjadi semacam kayak tumpuan di lini depan Manchester United. Di musim pertamanya total dia membukukan 16 gol dari 43 permainan. Tidak buruk menurut gue, mencetak 10 gol di Premier League dan juga mencetak 5 gol di Eropa. Di musim keduanya jeblok. 32 penampilan di Liga, dari 10 gol di musim pertama dia hanya mencetak 4 gol. Lalu di Eropa dari 5 gol dia mencetak 6 gol, tapi dari jumlah pertandingan yang jauh lebih banyak, yaitu adalah 15. Secara total dia mencetak 10 gol di 52 pertandingan di Manchester United musim ini. Jadi memang ada penurunan. Sering dibahas memang Rasmus Højlund ini tidak mengalami situasi yang ideal, di mana untuk pemain yang baru pertama kali tampil di Liga Inggris, pemain muda, datang dari klub seukuran Atalanta ya, dengan segala respek ke Atalanta yang memang berbeda dengan Manchester United, tantangan, harapan serta beban, dia dipercaya memang langsung atau diproyeksi menjadi andalan ya untuk mengambil alih tugas sebagai pencetak gol utama. Dan ya ini bukan hal yang mudah. Di musim lalu sempat ada datang Joshua Zirkzee, pemain Belanda ini datang dari Bologna, Liga Italia juga. Dan secara total dari 32 penampilan di Liga mencetak 3 gol. Dan dari 49 total penampilan di Manchester United musim lalu di semua kompetisi mencetak 7 gol. Jadi ini bukan juga situasi yang bagus. Jadi dari dua pemain ini Manchester United secara total ya, dari dua pemain ini mencetak 17 gol. Hanya 17 gol, ini bukan situasi yang bagus. Nah, tapi banyak juga yang mengatakan bahwa kuncinya sebenarnya ada pada situasi gelandang serang, di mana Manchester United secara keseluruhan katakanlah tidak memiliki kualitas yang bagus untuk mensupport striker-striker penyerang-penyerangnya, dan ini yang berusaha untuk diperbaiki kualitasnya untuk musim depan. Nah, balik lagi nih, bagaimana kemungkinan kalau Manchester United tidak mendatangkan striker baru? Dari media Athletic ya, The Athletic ini ada menulis sebuah artikel, kalau tidak salah Laurie Whitwell atau mungkin jurnalis lainnya, tapi akan langsung gua artikan dulu mengenai analisanya ya, terkait dengan bisa tidak Manchester United ini tanpa mendatangkan pemain striker baru. Salah satu alasan Manchester United beralih ke Mbeumo setelah gagal mendatangkan Liam Delap agar dapat sedekat mungkin dengan jaminan gol di Liga Premier. Meskipun itu berarti beralih dari penyerang tengah yang selama ini dimiliki oleh Manchester United. Total 20 gol Mbeumo
dari musim lalu menempatkannya di urutan kelima dalam mencetak gol terbanyak di Premier League, dan ia melakukan pekerjaan terbaiknya dengan datang dari arah yang tepat. Namun, United juga melihat Mbeumo sebagai pemain yang dalam situasi tertentu dapat juga diposisikan sebagai striker atau penyerang. Dalam 5 musim di Brentford, ia telah tampil 32 kali sebagai penyerang, mencetak 13 gol dan memberikan 5 assist di semua kompetisi dari posisi tersebut. Ia bermain di sana dalam 5 pertandingan musim lalu, mencetak gol melawan Tottenham, West Ham, Arsenal, Chelsea, tetapi biasanya bermain bersama rekan penyerang daripada bermain sendiri, seperti yang mungkin terjadi dalam sistem yang cukup khas ya dari Ruben Amorim. Cunha juga merupakan pemain dengan sejarah sebagai titik fokus di dalam serangan, menghabiskan sebagian besar karirnya di Red Bull Leipzig dan juga Atletico Madrid, dan melakukannya 38 kali dalam 3 musim di Wolves, meskipun lebih jarang dari musim lalu. Pada musim 2024-2025, ia mencetak 2 gol dalam 6 pertandingan di posisi itu. Ini dimulai di Bournemouth dan masuk dari bangku cadangan melawan Tottenham. Ia tampil di posisi nomor 10, di mana Manchester United diperkirakan akan menggunakannya. Meskipun seperti Mbeumo, ia melakukan tindakan paling efektifnya di luar tugas dari penyerang utama atau striker, dalam situasi berlari dengan bola dari dalam ya, dan Manchester United melihat kedua pemain tersebut mampu membentuk sesuatu situasi penyerang ya untuk posisi teratas, artinya menempatkan Manchester United ini dalam kualitas untuk lini depan, lini serangnya. Oke, dan di artikel ini juga disebutkan memang ada ketertarikan untuk Rasmus Højlund dari Inter, tapi kalau seandainya dia ini tetap stay di Manchester United, maka ya dia juga harus bisa mendapatkan support yang bagus ya dari gelandang-gelandang serang lainnya untuk bisa lebih memberikan kontribusi. Meski begitu, juga ada pemain-pemain yang memiliki hubungan dengan klub ya, percaya bahwa striker baru ini masih penting. Bahkan jika Mbeumo ini datang ke Old Trafford mengikuti Cunha. Artinya apa? Prioritas utama itu tetap untuk mendatangkan penyerang striker baru di Manchester United. Tapi, kalau seandainya itu tidak terjadi, katakanlah memang dengan segala situasi, kesulitan keuangan, nama yang tersedia dan lain-lain, maka sampai bursa tertutup Manchester United tidak mendatangkan striker. Menurut gue dengan adanya Mbeumo dan juga Cunha, ini saja memiliki semacam kayak kemungkinan besar Manchester United akan memiliki kualitas yang lebih bagus di lini serang. Mereka bisa mengeksekusi sendiri, bahkan dari lini kedua, atau bahkan sebagai penyedia assist ya bagi penyerang-penyerang Manchester United. Gua melihat Rasmus Højlund terutama di musim lalu sempat dalam pertandingan yang cukup lama tidak mencetak gol. Ini tidak bagus bagi seorang striker. Gue juga melihat dari sisi kepercayaan dirinya dia sudah terhantam. Nah, jika dia ingin balik lagi, ini harus diperbaiki. Gue melihat dia sebenarnya memiliki potensi ya kepercayaan diri yang bagus, tapi tetap striker mencetak gol itu penting. Kalau misalnya Højlund dan juga Zirkzee tetap berada di Manchester United, 5 pertandingan awal ini sangat penting bagi mereka untuk bisa mencetak gol. Ketika itu terjadi, kepercayaan diri akan naik. Secara potensi kemampuan, ketika mereka ditangkap radarnya oleh Manchester United musim lalu ataupun 2 musim yang lalu, ini membuktikan bahwa sebenarnya dia atau mereka ini memiliki kemampuan yang bagus, memiliki potensi yang besar. Hanya tinggal, ya ini tidak statis ya, ini terus dinamis dan juga berkembang. Tinggal bagaimana rasa kepercayaan diri ini ditimbulkan kembali. Harapannya datangnya Mbeumo dan juga Cunha ini bisa membantu ya, mensupport penampilan dari Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee kalau seandainya tetap stay di Manchester United. Walaupun prioritas untuk mendatangkan striker baru, tapi gue melihat sekali lagi tetap ada potensi lini depan Manchester. Walaupun tanpa mendatangkan striker baru, gue tetap melihat ada potensi ya Manchester United ini tetap memiliki atau bisa memiliki kualitas yang lebih bagus di lini serangnya dengan hadirnya Cunha dan juga Mbeumo, dengan harapan ya bisa mensupport kinerja dari Rasmus Højlund serta Joshua Zirkzee musim depan. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagaimana pendapat lain? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.